Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita bertemu kembali mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Adapun materi hari ini adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi beriman artinya adalah percaya. Kita percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Rasul itu ada. Makanya ada yang namanya rukun iman. Rukun iman itu yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah iman kepada rasul-rasul Allah. Selanjutnya adalah iman kepada hari akhir. Yang terakhir adalah iman kepada takdir baik maupun yang buruk. Inilah rukun iman yang harus kita percayai. Harus percaya bahwa Allah itu ada, bahwa malaikat itu ada, bahwa kitab-kitab Allah itu ada, bahwa hari kemudian itu ada, dan harus percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Iman kepada rasul-rasul Allah. Jumlah nabi dan rasul yang tercatat dalam pelajaran adalah berjumlah 25 nabi dan rasul. Harus kita yakini, percayai bahwa itu adalah utusan Allah. Tidak boleh tidak dipercayai, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, bahwa semua itu adalah utusan Allah. Anak-anakku sekalian, bagian A, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk mengetahui keimanan kita, menguji bahwa Allah itu ada? Kita harus melihat, dibukakan mata kita, melihat isi alam dunia ini, mulai isinya laut, darat, dan langit. Laut, ada ikan yang bisa hidup di laut, mulai dari ikan besar sampai ikan yang paling kecil. Di darat banyak tumbuh-tumbuhan, banyak hewan, termasuk kita ini manusia tinggal di darat. Ada binatang yang bisa hidup di laut, bisa juga hidup di darat. Saking kuasanya Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak bisa hidup di daerah laut. Kalau begitu juga dengan ikan, tidak bisa hidup di daerah darat, harus ada tempatnya masing-masing. Di langit ada bintang, ada bulan, ada matahari. Semuanya itu ciptaan Allah, tidak pernah saling bertabrakan. Saking kuasanya Allah Subhanahu wa taala itu, makanya kita harus percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada, yang menciptakan seluruh isi alam dunia ini, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Makanya harus kita memperbanyak bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, andaikan laut dijadikan tinta dan tangke dijadikan sebagai pena, habis air laut, habis tangkai, masih banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang sangat gratis. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dia mencari Tuhan. Dia melihat bintang-bintang, oh inilah Tuhan saya, karena bercahaya pada saat itu di langit. Setelah itu dia hilang, dia mengatakan, oh bukan itu Tuhan saya. Setelah itu dia melihat rembulan purnama yang sangat bercahaya. Dia mengatakan, oh inilah Tuhan saya, sangat bercahaya. Setelah dia hilang, Nabi Ibrahim mengatakan, oh ini bukan Tuhan saya. Setelah paginya melihat matahari naik, sangat bercahaya, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa inilah Tuhan saya. Setelah terbit matahari, Ibrahim mengatakan ini bukan Tuhan saya. Sehingga Nabi Ibrahim berkesimpulan, yang semua yang tadi saya lihat ini pasti ada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala.
Anak-anakku sekalian, ciptaan Allah dengan ciptaan manusia tidak boleh disamakan. Kalau ciptaan manusia itu ada laptop yang saya pakai ini, ada HP Android, ada meja, ada rumah. Kalau ciptaan Allah itu luar biasa. Ada ikan di laut, ada tumbuh-tumbuhan, ada batu, ada api, ada angin yang dirasakan saja. Angin yang diciptakan ini luar biasa, menghembuskan yang secara sepoi-sepoi yang menapa kita, sangat indah rasanya. Itu ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat, itu luar biasa. Anak-anakku sekalian, adapun tugas hari ini adalah tuliskan rukun iman yang telah tadi saya sebutkan, ada 6. Mudah-mudahan rukun iman ini kita hafal. Karena kalau kita hafal rukun iman, harus yakin dan percaya bahwa di dunia ini ada penciptanya. Tidak boleh mengatakan ada 2 Tuhan. Kapan kau mengatakan ada 2 Tuhan, maka kamu adalah musyrik. Menduakan Tuhan itu adalah dosa besar dan tempatnya adalah neraka jahanam. Sekian pembelajaran singkat ini. Salam sukses buat anak-anakku, salam sehat buat kedua orang tua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.